Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dia Ramadhani, Septi Raihana, dan Sisca Shalsabila akan menayangkan video bab 4 yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Langsung saja simak video berikut ini. Pernikahan dalam Islam. 1. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu, atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءة رواه البخاري ومسلم." Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj, kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. B. Wajib, yaitu orang yang telah mampu sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. D. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. 3. Tujuan nikah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridai Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh keturunan yang sah. Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama khitbah. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Wanita-wanita yang haram dipinang ada 2 kelompok, yaitu A. Yang haram dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak roji, dan wanita yang sudah bertunangan. B. Yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah, menunggu, wafat, dan wanita yang dalam iddah talak bain, talak 3. 4. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Calon suami 1. Beragama Islam 2. Atas kehendak sendiri 3. Bukan muhrim 4. Tidak sedang ihram haji. Calon istri 1. Beragama Islam 2. Tidak terpaksa 3. Bukan muhrim 4. Tidak bersuami 5. Tidak sedang dalam masa iddah 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Adanya wali 1. Mukallaf Islam dewasa sehat akal 2. Laki-laki merdeka 3. Adil 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Adanya 2 orang saksi 1. Islam 2. Dewasa 3. Sehat akalnya 4. Tidak fasik 5. Hadir dalam akad nikah. Adanya ijab dan kabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara ijab dan kabul. 5. Mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 3 macam, yaitu A. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. B. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. C. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. 6. Wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2. A. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. B. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama.
Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam, yang berada di setiap kecamatan. 7. Kewajiban dan hak suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah. 2. Menggauli istri secara ma'ruf. 3. Memimpin keluarga. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu. 8. Hikmah pernikahan. 1. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. 9. Talak. A. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abghadul halali 'indallahi at-talaq." Rawahu Abu Daud. Artinya, perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Macam-macam talak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Talak raji, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. 2. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bain sugra dan talak bain kubra. Talak bain sugra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. B. Talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali, talak 3 dalam waktu yang berbeda. Alasan jatuh talak. 1. Ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. 2. Lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali, dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata, "Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku jika tuduhanku itu dusta." Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali, dan yang kelima dengan kata-kata, "Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku bila tuduhan itu benar." 3. Jihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya, seperti "engkau seperti punggung ibuku." Ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istri. 4. Khulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. 5. Fasakh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu karena rusaknya akad nikah dan karena rusaknya tujuan pernikahan. 6. Hadanah berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya adalah A. Ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya. B. Jika si ibu telah menikah lagi, hak mengasuh anak adalah ayahnya. 10. Iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 3. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. 5. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa. Iddah B. Hak perempuan dalam masa iddah. 1. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah atau dapat rujuk berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. 2.
Wanita dalam iddah bain atau iddah talak 3 atau khuluk hanya berhak atas tempat tinggal saja. 3. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. 11. Rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Quran, Surah Al-Baqarah ayat 229, yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka, para suami, menghendaki rujuk. Hukum rujuk. 1. Asal hukum rujuk adalah mubah. 2. Haram apabila si istri dirugikan, serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. B. Rukun rujuk. 1. Istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Sighat atau lafal rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. 12. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, garis besar isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 Pasal A. Pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum dalam peraturan pemerintah. Nomor 9 tahun 1975. Bab 2 pasal 2-9 B sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. C. Tujuan perkawinan. Dalam bab 1. Pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. D. Talak. Dalam bab 8. Pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. E. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun. F. Batasan dalam berpoligami. 1. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2. Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 3. Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. D. Adanya persetujuan dari istri. E. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Sekian video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.